Oke, di sini kita ada soal perihal ada seorang ibu namanya Ibu Aril punya kue A dan B. Nah, mau ngitung nih berapa sih penghasilannya. Ada kue A itu kalau dibuat perlu 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Kalau untuk kue B butuhnya 200 gram tepung dan 100 gram mentega. Nah, tapi tepungnya itu cuma ada 8 kilo, menteganya cuma ada 2,4 kilo. Nah, ditanya nih di soal ini, model matematikanya seperti apa, himpunan penyelesaiannya seperti apa, kemudian titik-titik ekstrimnya bagaimana. Lantas, kalau dijual kue A-nya 6.000 dan kue B-nya 10.000, fungsi tujuannya akan seperti apa. Lantas, penghasilan dari Ibu Aril itu akan bagaimana. Kemudian, berapa sih kue yang harus dibuat masing-masing, A berapa, B berapa, biar penghasilan Ibu Aril itu maksimal. Berikut penjelasannya. Pertama kita cari yang model matematikanya. Nah, di sini kan kita mengetahui ada dua jenis kue. Nah, di sini penyelesaiannya ya. Ada kue A, ada kue B. Lantas di setiap kue itu kan hanya ada dua bahan, ya, yaitu ada tepung dan juga ada mentega. Kita buat garis biar lebih kelihatan. Nah, di kue A butuh 400 gram tepung. 400. Kemudian 50 gram mentega. 50 gram mentega. Di kue B butuhnya 200 gram tepung. Tepung untuk kue B 200 gram. Dan menteganya itu 100 gram mentega untuk kue B 100 gram. Diketahui juga ada tepung totalnya 8 kilo. Karena yang di soalnya itu sebelumnya pakai gram, maka 8 kilogramnya kita ubah menjadi gram. Maka dapat 8.000 gram. Terus untuk mentega, totalnya itu 2,4 kg, artinya sama saja dengan 2.400 gram. Nah, dari sini kita bisa buat modelnya. Asumsikan saja nilai A-nya itu pakai X, dan ini pakai Y, yang B. Mau pakai A sama B juga tidak diubah jadi X dan Y juga tidak masalah. Tapi karena umumnya menggunakan X dan Y, maka saya ubah jadi X dan Y. Maka persamaannya adalah untuk yang pertama 400X dari sini ditambah 200Y, totalnya 8.000. Karena kalimatnya adalah tepungnya itu cuma ada 8 kilo, maka kue A sama kue B kalau dibuat itu nggak bisa lebih dari 8 kilo. Maka karena tidak bisa lebih, maka harus kurang dari atau sama dengan 8 kg. Lantas kita buat sederhananya saja. 400, 200, dan 8.000 sama-sama bisa dibagi berapa? 200 ya. Nah, di sini maka 400 bagi 200 dapat 2X. 200 bagi 200 dapat 1, 1 tidak perlu ditulis, tulis saja Y. Kurang dari 8.000 bagi 200 dapat angka 40. Ini persamaan yang satu. Kemudian dari yang kedua, di sini ada 50X ditambah 100Y kurang dari 2.400. Lantas kita cari sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 50. 50 bagi 50, 1. Tidak usah ditulis jadi X. Ditambah 100 bagi 50, 2Y. Kurang dari 2.400 bagi 50. Dapat angka berapa? 48. Nah, ini adalah persamaan kedua. Lantas juga selalu ada bahwa nilai X dan nilai Y tidak boleh negatif, maka harus positif. Kenapa tidak bisa negatif? Karena A itu kan jumlah kue. Kue itu 3 kue, 4 kue, 5 kue, kebayang ya.
Tapi kalau ada negatif 3 kue, itu nggak pernah ada. Maka selanjutnya nilai X juga harus lebih besar dari 0, dan Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, inilah persamaannya. Sorry, ini model matematika. Oke, selanjutnya kita buat himpunan penyelesaian dalam grafik. Karena diminta dalam grafik, maka kita harus buat masing-masing persamaan garisnya di dalam grafik. Nah, di sini saya scroll ke bawah. Ini lanjutan untuk yang bagian B. Maka kita buat satu persatu terlebih dahulu. Yang 2x ditambah y kurang dari 40. Maka kita buat pembuat fungsi nolnya. Ya. Jika x-nya 0, y-nya berapa? Nah, jika x-nya 0, maka kita tinggal substitusi. 2 dikali 0 ditambah y, ini biar ngitungnya lebih gampang, harusnya kan kurang dari atau sama dengan. Kita ubah saja jadi sama dengan terlebih dahulu. Untuk mempermudah hitungan, maka 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 40. 0 tambah y kan tetap y ya, maka y-nya 40. Lanjutannya, kalau y-nya tadi x-nya 0, sekarang y-nya 0. Sekarang dimisalkan y-nya 0, berarti 2x ditambah y-nya 0 sama dengan 40. Maka 2x sama dengan 40. X-nya sama dengan 20. Maka titiknya ada 20,0. Maka di sini 0,40 dan 20,0. Selanjutnya kita buat yang x plus 2y kurang dari 48. Ini buat garis pemisah terlebih dahulu. Maka sama seperti yang sebelumnya, x dan y kita misalkan satu persatu. Jika x-nya 0, maka 0 ditambah 2y sama dengan 48. Maka 2y sama dengan 48. Maka y sama dengan 48 bagi 2 dapat 24. Maka y-nya 24. Nah, sekarang y-nya dimisalkan jadi 0. Sebelah sampingnya saja. Maka disubstitusi lagi ke persamaan ini. Maka x ditambah 2 kali y-nya diubah jadi 0 sama dengan 48. Maka x ditambah 2 kali 0 adalah 0 sama dengan 48. Maka x-nya sama dengan 48. 48. Di sini kita punya dua titik juga, yaitu 0,24 dan 48,0. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah ke persamaan garisnya. Pertama kita punya titik 0,40. Kita hitung saja ini per berapa ya? Per 10 misalnya di sini 10, 20, 30, dan di sini 40. Berarti ini 10, ini 20. Di sini ada 10, 20, 30, dan 40. Oke, sini 0 ya. Ini min 10, min 20. Pertama 0,40. 0,40 berarti titiknya ada di sumbu Y, berarti di sebelah sini. Terus ada 20,0 di sebelah X. Setelah itu kedua titiknya ini kita tarik garis lurus. Ini garis persamaan yang pertama. Lantas titik kedua ada 0,24. 0,24 di sumbu Y, anggap saja di sini. Terus 48,0 di sumbu X, di sini. Kedua titik ini kita gabungkan, ini bersama. Nah, di sini kan ada titik temu, atau kita menyebutnya sebagai titik potong. Kita cari tahu terlebih dahulu titik potongnya berapa. Cara mencarinya adalah kedua persamaan ini kita bisa substitusi atau eliminasi. Berarti 2x ditambah y sama dengan 40. X ditambah 2y sama dengan 48.
Nah, kita tinggal pilih mau mengeliminasi X atau Y. Misal saya mau mengeliminasi yang Y, maka biar bisa mengeliminasi yang Y, ini dikali 2. Maka setelah dikali 2, hasilnya adalah di sini ini dikali 2, yang bawahnya kali 1. Maka berubah jadi ini dikali 2 semua. 4X ditambah 2Y sama dengan 40 kali 2, 80. Dikali 1 tetap saja ya. Maka tinggal kita kurangi, biar 2Y dikurang 2Y jadi 0 akan habis. Maka 4X dikurang X jadi 3X. 80 dikurang 48 dapat angka 32. Maka nilai X-nya adalah 32 per 3. Atau kalau kita ubah jadi pecahan desimal jadi 10 2 per 3. Selanjutnya, setelah sudah dapat nilai X, kita substitusi nilai X ke salah satu persamaan yang ada. Boleh yang ke atas atau yang ada di bawahnya. Misal, substitusi ke yang di mana? Di bawahnya saja. Maka nilainya sama dengan X-nya kan 10 2 per 3 ditambah 2Y sama dengan 48. Maka 2Y sama dengan 48 dikurang 10 2 per 3. Itu jadinya, atau biar mempermudah hitungan, jadi ini 48, 2Y, ubah saja jadi bentuk pecahan desimal, jadi 10,67. Nah, 48 dikurang 10,67. Saya hitung. 48 kurang 10,67 dapat 37,33 2Y. Maka Y-nya sama dengan 37,33 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 18,66. Nah, ini berarti desimal juga 10,67. Berarti di sini titiknya adalah nilai X 10,67. 10,67 dan Y-nya 18,67. Di sini. Berarti 18,67. Nah, ini adalah titik potongnya. Lantas kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, di himpunan penyelesaiannya adalah nah, di sini pertama yang 2X plus Y kurang dari 40. Ini tadi kan persamaan garisnya ya. Nah, karena dia kurang dari, maka arsirannya harus ada di sebelah bawahnya. Tapi karena di sini saya pakai papan tulis, kita ganti arah. Jadi nanti yang himpunan penyelesaiannya yang tidak ada arsiran sama sekali. Berarti ini saya arsir. Kemudian yang bawah 2X plus, X plus 2Y kurang dari 48. Ini garisnya. Sama ya, ini kurang dari, berarti harusnya di sebelah bawah. Tapi karena kita ganti arah, jadi ke sebelah atas. Oke. Lalu X lebih besar dari 0. Ini sumbu X nih, lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka harusnya ke atas. Tapi biar saya ganti, biar nanti kelihatan yang kosongnya, maka ini jadi arahnya berlawanan, jadi dia ke arah bawah. Kemudian satu lagi, yang Y lebih besar dari 0, ini sumbu Y lebih besar dari 0, harusnya ke kanan. Tapi biar gampang terlihat ganti arah, maka harusnya yang ke kanan menjadi ke kiri. Jadi sebelah kiri saya arsir. Nah, himpunan penyelesaiannya itu yang mana? Yang tidak ada arsiran sama sekali. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ini daerahnya ya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Dengan titik-titik yaitu 0,0, lalu ada 20,0, 10,67, 18,67, dan titik ini tadi 0,24. Dengan begitu kita juga tahu hasil yang
soal untuk C. Yang C adalah mencari titik ekstrimnya. Maka titik ekstrimnya itu adalah ada 4, yaitu kita tulis di sebelah sini saja. Maka titik A-nya itu adalah ini 0,0, terus ada yang B 20,0, terus ada C 10,67 dan 18,67, dan juga yang titik D ini 0,24. Oke, C-nya sudah selesai, lantas kita cari yang bagian D. D itu soalnya adalah kalau yang A, yang B-nya 10.000, fungsi tujuannya seperti apa? Ini mudah saja, maka bagian D adalah fungsi tujuan kita misalkan jadi Z. Harga kue A kan 6.000, berarti 6.000 A atau X ditambah harga kue B-nya itu satuannya 10.000. Maka 10.000 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Lantas soal yang ini di bawahnya, berapakah pendapatan maksimal ibu tersebut saat menjual kue? Karena kita sudah punya fungsi tujuan Z sama dengan 6.000X dan 10.000 Y, maka setiap titik ekstrim kita substitusi. Yang titik ekstrim pertama nilainya adalah 0,0. Jelas saja nilai Z-nya adalah 6.000 dikali X-nya 0, 10.000 kali 0, ini jelas hasilnya 0 ya. Lalu titik yang B, untuk 20,0 nilai Z-nya adalah 6.000 dikali X-nya 20 ditambah 10.000 dikali 0, maka hasilnya 6.000 kali 20 jadi 12.000 ditambah 12.000, bukan 120.000, maaf ya, 120.000 ditambah 10.000 kali 0 jelas 0. Lantas yang C adalah 10,67 dan 18,67, maka nilai Z-nya adalah 6.000 dikali 10,67 ditambah 10.000 dikali 18,67, maka dapat 6.000 dikali 10,67. Ntar saya hitung terlebih dahulu. 6.000 dikali 10,67, maka hasilnya sama dengan 64.020 ditambah 10.000 dikali 18,67, berarti 18,6700, berarti 186.700. Terus ditambahkan 64.020 ditambah 186.700, maka hasilnya sama dengan 250.720. Lalu untuk yang C 10.000,0, maaf ya, bukan 10.000,0. Ini dihapus terlebih dahulu. Berapa tadi? 0,24, sorry. D-nya yaitu 0,24 titik ekstrimnya. Bukan nilai Z-nya sama dengan 6.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 24. Maka 6.000 kali 0 jelas 0, 10.000 kali 4 berarti 240.000. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan mana sih nilai maksimalnya. Nah, dari yang E itu kan berapakah penghasilan maksimal Ibu Ari. Nah, penghasilan maksimalnya adalah yang ini, yang C ya. Berapa kue yang bisa dibuat oleh Ibu Ari biar penghasilannya maksimal. Berarti untuk yang F, penghasilan maksimalnya untuk Ibu Ari adalah untuk kue A harus produksi sebanyak
10,67 buah. Tapi karena ini adalah kue, nggak mungkin ada pecah-pecahan seperti ini, jadi dibulatkan saja menjadi 11 kue. Lalu untuk kue B itu kita mendapatkan 18,67. Maka biar penghasilannya maksimal, kue B-nya itu dapat 19 kue. Nah, dari sini sudah kelihatannya hasilnya semuanya sudah didapatkan yang diminta dari pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.